Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnarista Artanti. Di sini saya akan mereview tentang filosofi dan konsep dasar kesehatan kerja. Pertama, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor ke-463-MEN-1993, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Sejarah K3 di dunia. Sejak zaman purba, segala kebutuhan manusia untuk hidup dipenuhi dengan bekerja. Di dalam aktivitasnya, selama bekerja terdapat risiko pekerjaan mulai dari risiko yang ringan ketika bekerja sampai dengan risiko yang berat yang berakibat terjadinya eksiden atau kecelakaan kerja. Sejarah K3 di dunia ini dimulai pada tahun 1700 sebelum Masehi, yaitu Raja Hammurabi dalam kitabnya menyatakan bahwa apabila seorang pembangun membangun rumah, lalu rumah tersebut roboh, maka para pembangun itu wajib untuk dihukum mati. Kedua, yaitu pada abad kelima, menyatakan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerjanya dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah. Ketiga itu pada tahun sesudah Masehi, 80 sesudah Masehi. Plinius, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, mensyaratkan agar pekerja tambang diharuskan memakai tutup hidung. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1450. Domenico Fontana diserahi tugas memungut obelisik di tengah lapangan St. Pieter, Roma. Ia selalu mensyaratkan agar para pekerja memakai topi baja. Selanjutnya itu sejarah K3 di Indonesia. Sejarah keselamatan kerja di negara Indonesia K3 dimulai saat Belanda hadir di Indonesia era ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang dipakai industri Indonesia sekitar 120 ketel uap hingga muncullah Undang-Undang tentang Kerja Ketel Uap di tahun 1883. Pada tahun 1898, jumlah ketel uap yang dipakai industri kerja makin bertambah jadi 2.277 ketel uap. Dengan banyaknya jumlah ketel uap yang semakin banyak, maka muncullah Undang-Undang Pengawasan Kerja yang berisi kesehatan serta keselamatan kerja atau K3 dikeluarkan tahun 1916. Pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Masalah serta di tahun 1930. Pemerintah Hindia Belanda membuat revisi Undang-Undang Ketel Uap. Riwayat keselamatan kerja di negara Indonesia atau K3 dimulai setelah Belanda hadir di Indonesia pada era ke-17. Konsep kesehatan kerja makro, yang pertama itu konsep kesehatan kerja makro, yaitu pada tingkat nasional. Pada tingkat nasional inilah permasalahan yang dihadapi semakin besar karena mencakup wilayah yang besar yaitu nasional. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu sering masalah pada pemerintah. Maksud dari pemerintah di sini adalah masih kurangnya pengawasan, pembinaan, dan bimbingan oleh pemerintah. Selain faktor pemerintah, masalah juga terjadi pada teknologi yang diharapkan dapat mengendalikan bahaya seiring dengan majunya teknologi, dan terakhir yaitu sosial budaya. Adanya kesenjangan sosial budaya inilah mengakibatkan masih rendahnya kesadaran dan keselamatan kerja. Konsep kesehatan kerja makro itu ada 3. Yang pertama, kesehatan kerja di tingkat internasional. Sehat merupakan hak asasi manusia, United National Declaration on Human Rights, yang dirumuskan pada tahun 1948 di Helsinki, menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bekerja, bebas memilih jenis pekerjaan, dan mendapatkan kondisi pekerjaan adil dan membuatnya sejahtera. Dan kedua, kesehatan kerja di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu kesehatan kerja di tingkat perusahaan.
Pemberi kerja wajib menciptakan kondisi dan lingkungan kerja sesuai standar, motivasi pekerja, bekerja sesuai standar operasi prosedur, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya itu ada konsep kesehatan kerja mikro. Ada dua aspek. Yang pertama itu membahas permasalahan kesehatan kerja yang terjadi di lingkup baik yang kecil ataupun menengah, seperti usaha rumahan. Tidak kalah pentingnya dengan kesehatan kerja makro, kesehatan kerja mikro juga memiliki kendala karena masih banyaknya masyarakat yang menyepelekan keselamatan. Hazard risiko dan sistem kesehatan kerja itu dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mikro mencakup 4 komponen kerja yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja mempunyai sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi setiap pekerja. Faktor risiko atau hazard ada 5. Yang pertama, hazard tubuh pekerja, perilaku kesehatan, lingkungan kerja, pekerjaan, dan yang terakhir itu pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja berupa faktor psikososial. Selanjutnya itu ada ruang lingkup kesehatan kerja. Kontribusi kesehatan kerja dalam sistem kerja yang utama adalah yang pertama, mempertahankan meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja fisik pekerja. Kedua, melindungi pekerja dari efek buruk lingkungan pekerjaan, serta pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Pelayanan kesehatan kerja yang difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti yang tercantum dalam definisi Komisi Gabungan ILO atau WHO pada tahun 1950 dan 1995. Ruang lingkup atau fungsi pokok pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi 4 area promotif dan preventif ditambah 1 area kuratif dan rehabilitatif. Yang pertama, penempatan pekerja pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai. Kedua, promosi kesehatan di tempat kerja atau PKDTK. Ketiga, perbaikan lingkungan kerja merupakan upaya preventif. Keempat, perbaikan pekerjaan merupakan upaya preventif. Dan kelima, pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya serta surveillance. Kesehatan kerja dari perspektif keilmuan yaitu ilmu kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. Dalam perjalanannya, ilmu kesehatan masyarakat sangat memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Fokus kajian ilmu kesehatan kerja dari segi keilmuan yaitu kesehatan kerja, perilaku kesehatan, faktor hazard, risiko kesehatan di tempat kerja. Kajian kesehatan pekerja meliputi kesehatan fisik dan mental. Kesehatan kerja dalam praktik. Definisi kesehatan kerja di atas menyeratkan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja agar tidak sakit, jauh lebih luas daripada sekedar menyembuhkan penyakit. Membina kesehatan masyarakat pekerja dan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pendekatan kedokteran. Isu terkini dalam praktik kesehatan kerja di Indonesia antara lain meliputi perkembangan. Yang pertama, kebutuhan peningkatan koordinasi dan sinergi antar pengandil. Kedua, kebutuhan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ketiga, kebutuhan dukungan pemerintah dalam menegakkan kewajiban dan penegakan hukum. Keempat, kebutuhan standar kompetensi profesi kesehatan kerja untuk menjamin mutu pelayanan. Kelima, konsep dosis pajanan rekognisi hubungan antara tugas atau pekerjaan tertentu dengan status kesehatan atau penyakit dan studi epidemiologi. Profesi kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerjasama antara profesi dari berbagai disiplin ilmu, antaranya seperti dokter, engineer, industrial hygiene, ahli ergonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu dokter perusahaan sebagai salah satu anggota dari tim kesehatan kerja dituntut memiliki pengetahuan yang lebih luas dari sekedar ilmu kedokteran. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama dengan profesi lain guna mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pekerja. Tanggung jawab profesi kesehatan A3 ya. Yang pertama, upaya pencegahan penyakit dengan penempatan pekerja. Yang kedua, untuk mencegah kejadian PAK atau PTK. Yang ketiga yaitu promosi perilaku dan bekerja sehat dilakukan oleh tim terdiri dari dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada etika kesehatan kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja dengan subjek manusia tersebut memerlukan etika karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dijaga. Etika kesehatan kerja tidak persis sama dengan etika kedokteran karena yang pertama, tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang kompleks terhadap pekerja
pemberi kerja, lembaga terkait kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan hukum. Kedua, profesi kesehatan kerja terdiri dari banyak individu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dan ketiga, pendekatan multidisiplin dengan latar belakang yang bervariasi. Prinsip etika dan nilai dalam kode etik ICOH yang pertama, kesehatan kerja bertujuan memberikan pelayanan kesehatan kesejahteraan sosial bagi pekerja, individu, ataupun kelompok. Kedua, kebijakan dan program kesehatan kerja melindungi kehidupan dan kesehatan pekerja, menjunjung HAM. Dan yang ketiga, bebas berkarya sebagai ahli dalam menjalankan fungsi dan kesehatan kerja. Kesimpulan upaya kesehatan kerja harus dilaksanakan di dunia usaha atau dunia kerja, di sektor formal ataupun informal. Pemberi kerja, pemerintah, dan swasta bertanggung jawab atas pekerjaan yang layak dan perlindungan kesehatan pekerjaannya. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hazard atau faktor risiko yang mungkin timbul dari perilaku dan status kesehatan pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, serta pengorganisasian pekerjaan dan budaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.